Nomor 9, sebuah elektron bergerak searah dengan sumbu Y positif. Jadi elektron bergerak searah dengan sumbu Y positif dan masuk ke dalam medan magnet homogen sehingga menjalani gerak melingkar seperti pada gambar. Ini menunjukkan bahwa medan magnet searah dengan sumbu apa gitu ya. Nah, sebelum Bapak membahas soal nomor 9, ini perlu diingatkan lagi ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet ya. Jadi di sini lintasan partikel bermuatan maksudnya ya, partikel bermuatan dalam medan magnet. Nah, ada 3 jenis lintasan ya. Jadi yang pertama, mungkin dia berbentuk lingkaran. Ya, jadi ini kan lintasan ya, yang kita bahas ini lintasan. Ya, lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet. Jadi yang pertama, mungkin dia berbentuk lingkaran. Nah, kapan ini terjadi? Kalau ya, nanti kecepatan partikel itu tegak lurus dengan medan magnetnya. Atau dengan kata lain, tetanya sama dengan 90 derajat. Ya, jadi kalau tegak lurus kan 90 derajat. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini nanti apa namanya? Coba kita ilustrasikan ya, kenapa bisa begitu. Jadi misalnya gini, misalnya di sini ada apa namanya medan magnet yang Bapak gambarkan dengan cross. Apa arti cross? Halo? Masuk. Apa arti cross? Masuk ya. Jadi di sini ada medan magnet yang arahnya masuk ke dalam apa namanya layar ya, masuk B-nya. Nah, kemudian pada saat itu ada sebuah elektron misalnya. Jadi elektron itu muatannya negatif atau Bapak buat yang positif aja lah. Positif nih, ada proton misalnya, bergerak ke sana tuh. V. Coba terapkan kaidah tangan kanan, kemana arah gayanya? Masih ingat kemarin, minggu yang lalu? Ya, terapkan kaidah tangan kanan. B-nya masuk. Ya, B-nya masuk. Kemana gayanya? Ke atas. Ke atas. Yang lain nggak ada masalah ya. Terapkan kaidah tangan kanan. Nanti kalian punya arah gayanya itu ke atas. Ke sana tuh arah gayanya. Nah, gitu. Nah, si partikel ini sedang bergerak ke kanan. Ada gaya ke atas. Maka dia akan menyimpang nih lintasannya. Pasti menyimpang begini. Nah, sesampainya di sini misalnya ya. Nah, dia sedang bergerak ke atas tuh. V misalnya ke situ. Nah, coba terapkan kaidah tangan kanan lagi. Kemana arah gayanya? Kiri. Arah gayanya ke kiri. Ya, coba terapkan kaidah tangan kanan. Nanti telapak tangannya ya, itu menghadap ke kiri. Jadi arah gayanya ke kiri tuh. Dia sedang bergerak ke atas, ada gaya ke kiri. Nah, pasti dia akan ngikutin gaya kan? Nah, dia menyimpang lagi nanti. Begini. Nah, sesampainya di sini misalnya ya, plus nih. Nah, itu arah kecepatannya kan ke situ. Ini kecepatannya. Nah, sekarang gayanya kemana? Ke bawah. Ke bawah, gitu ya. Nah, nanti dia sedang bergerak ke kiri, ada gaya ke bawah. Nah, dia ngikutin gaya kan? Ke bawah. Nah, ketika sampai di sini juga sama ya. Dia sedang bergerak ke bawah, ini V-nya. Nah, di sini kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan, pasti gayanya ke kanan. Nah, nanti dia menyimpang lagi ngikutin gaya. Nah, dia akan berbentuk lingkaran seperti ini, gitu. Nah, gaya-gaya yang menuju ke pusat, ini disebut dengan gaya sentripetal. Kalau kalian masih ingat dulu di kelas 11 ya. Jadi ada gaya sentripetal. Jadi di sini yang menjadi gaya sentripetalnya, Fs ya, itu adalah gaya magnetnya, F. Ya, jadi gaya sentripetalnya itu gaya magnet. Gaya sentripetal itu apa? Kalau kalian masih ingat, itu massa kalikan kecepatan kuadrat ya, dibagi dengan jari-jari lintasan R. Nah, gaya magnet tadi, Q kalikan V kalikan B, sin theta. Nah, tetanya kan 90 derajat ya. Jadi sin 90 derajat itu 1 gitu. Jadi nanti kalian bisa coret yang di sini. Jadi nanti V-nya dicoret ya, ini dengan ini. Bisa dicoret. Nah, nanti kalian yang ini sini ini nilainya 1 ya. Nilainya 1. Nah, nanti kalian bisa dapat R misalnya. Berarti jari-jari lintasannya berapa? Ya nanti M kalikan V dibagi dengan Q kalikan B. Nah, dapat jari-jari. Nah, misalnya gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi lintasannya bisa berbentuk lingkaran. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, lintasan mungkin nggak lingkaran. Dia tetap lurus misalnya. Dia bisa berbentuk lurus. Kapan tuh lurus? Nah, lurus itu kalau kecepatan itu sejajar dengan B.
Sejajar itu berarti sudutnya mungkin 0, mungkin juga sudutnya adalah 180 derajat gitu. Ya, itu namanya sejajar. Kenapa bisa 0? Bisa 0. Bisa lurus lintasannya. Nah, ceritanya gini. Misalnya di sini ada medan magnet ya. Bapak gambarkan ke sana. Ini adalah gambar medan magnet B-nya. Nah, pada saat itu ada sebuah partikel bermuatan. Boleh positif, boleh negatif. Misalnya plus nih. Gitu. Dia bergerak sejajar. Nah, kecepatannya ke situ. Nah, coba kalau Bapak tanya ya. Ini kemana arah gayanya? Kalau B-nya ke kanan, V-nya ke kanan? Ada yang bisa jawab kemana arah gayanya? Halo? Kemana arah gayanya? Halo, halo, halo. Masih bisa dengar suara Bapak? Halo? Bapak kedengeran kan ya suaranya? Dengar, Pak. Kemana arah gayanya? Ya, nggak usah dicari. Arah gayanya nggak ada. Ya, pasti bingung kan? Jadi ini arah gayanya Iya, nggak Pak. ada. Kenapa? Kan ini sudutnya 0 atau 180 derajat. 180 derajat itu kalau misalnya ya arah apa namanya kecepatannya misalnya ke kiri misalnya. Nah, ini apa namanya 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat kan 0 juga kan sinnya. Jadi sin 0 derajat itu sama dengan 0 kan? Nah, berarti gayanya 0 dong. Kan gaya tadi apa rumusnya? Q kalikan V kalikan B kalikan sin theta. Sin 0 ya 0. Sin 180 derajat juga 0. Jadi gayanya ini nggak ada. Gayanya 0 gitu. Ya, jadi karena gayanya nggak ada, dia nggak belok. Pasti dia bergerak lurus. Gitu ya? Oke ya? Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, ini lintasan mungkin berbentuk apa namanya? Helix. Nah, berbentuk helix ya. Helix. Sebagian orang ada yang mengatakan helix itu apa namanya? bentuk kumparan. Jadi ada yang mengatakan helix itu bentuk kumparan. Jadi di soal UTBK itu dia nyebutnya bukan helix tapi bentuk lingkaran gitu bentuk lingkaran, bentuk kumparan. Jadi ini bentuk kumparan. Ini bentuk kumparan. Nah, kapan lintasan bisa seperti ini? Bisa helix gitu. Nah, ini terjadi kalau sudut antara kecepatan dengan apa namanya? Medan magnet, kecepatan dan medan magnet itu sudutnya membentuk sudut yang lain. Jadi maksudnya yang lain itu tidak 0, tidak 90, tidak 180 atau kelipatannya ya. Jadi V dan B ini membentuk sudut yang lain ya. Ini sudut yang lain. Nah, sudut lain itu maksudnya sudutnya itu tetanya tidak sama dengan 0 ya. Bisa juga tetanya itu tidak sama dengan 180 ya, tidak juga 90 derajat. Jadi tidak juga kelipatannya ya. Ya, jadi sudutnya yang lain. Nah, contohnya gini. Misalnya gini. Nah, misalnya di sini ada medan magnet, Bapak gambarkan arahnya ke kanan, sama kayak tadi. Nah, ke kanan seperti ini. Nah, terus di sini itu ada partikel bermuatan. Misalnya positif boleh, negatif boleh. Positif misalnya ya. Nah, ini ada muatan Q misalnya. Nah, ini kecepatannya ke sana tuh. Ini V-nya. Nah, ini misalnya sudutnya theta ya. Nah, sudut ini kan B-nya nih. Ya, ini tidak 90, tidak 180, tidak 0. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menguraikan si kecepatan jadi dua. Ada yang sejajar dengan B, ada yang tegak lurus dengan B. Seperti ini. Jadi di sini ada V cos theta, di sini ada V sin theta. Nah, sekarang B dengan V cos theta, B dengan V cos theta. Itu kan sejajar ya. Nah, kalau B itu sejajar dengan kecepatan, tidak akan menghasilkan gaya. Tapi V sin theta dengan B kan tegak lurus. Ya, jadi V sin theta dengan B itu tegak lurus. Jadi kalau V sin theta itu tegak lurus dengan B kan? Nah, masih ingat tadi yang pertama, kalau tegak lurus itu pasti akan menghasilkan lintasan berbentuk lingkaran. Yang pertama nih tadi. Ya, berbentuk lingkaran. Nah, sehingga nanti apa namanya? Kalau V sin theta itu membentuk lingkaran lintasannya, sementara V cos ini maju lurus gitu ya. Nah, gabungan antara lingkaran dengan lurus itu membentuk helix gitu ya.
Nah, jadi nanti kalau Bapak gambarkan, ya bentuknya akan seperti itu. Sebentar, ini pakai warna biru ya. Nah, jadi nanti bentuknya akan begini. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan helix atau bentuk spiral tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan, ya Bapak ulangi lagi, ada 3 kemungkinan. Mungkin dia berbentuk lingkaran, mungkin berbentuk lurus, dan mungkin berbentuk helix atau bentuk kumparan. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal ya. Soal nomor 9, coba kalian perhatikan. Nomor 9. Sebuah elektron bergerak searah dengan sumbu Y positif. Jadi elektronnya bergerak dengan sumbu Y positif. Misalnya di sini ya. Ini misalnya Bapak gambarkan, ini ada elektron ya. Nah, ini ada elektron bergerak searah sumbu Y positif, gitu ya. Terus di sini masuk ke dalam medan magnet homogen hingga menjalani gerak melingkar seperti pada gambar. Ini menunjukkan bahwa medan magnet searah dengan, nah jadi yang ditanyakan arah B-nya. Sekarang Bapak tanya, kalau misalnya si elektron ini bergerak seperti ini kan elektronnya, elektron itu bermuatan negatif, dia bergerak melingkar seperti ini, pas di bawah ini gayanya kemana ya? Ada yang bisa jawab? Gaya sentripetalnya kemana? Supaya dia bisa bergerak melingkar seperti ini? Ke atas, Pak. Ke atas. Ya, pinter. Ke atas tuh. Nah, sekarang gayanya ke atas. V-nya ke kanan. Coba terapkan kaidah tangan kanan. Kemana arah B-nya? Masuk bidang. Masuk bidang. Masuk? Betul? Jadi, apa namanya? Kalian, tinggal terapkan kaidah tangan kanan. Jadi nanti V-nya ya, V-nya itu ke arah kanan, gayanya ke atas. Ya, jadi kemarin itu kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan, masih ingat kan ya? Jadi kalau Bapak gambarkan lagi, tangan kanan itu kalau tangan kanan membuka itu kan di sini kelingking. Terus di sini jari manis, di sini jari tengah gitu kan. Di sini habis jari tengahnya apa? Jari telunjuk ya. Jadi jari telunjuk, kemudian di sini jempol. Kan gini ya kemarin teh. Nah, gitu. Nah, gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Jadi seperti inilah kira-kira ya. Nah, itu apa namanya? Kalau kalian terapkan, medan magnet itu yang ini. Ini medan magnet B kan? Nah, gitu. Jempol apa jempol? Jempol apa? V-nya ya? V-nya. Gayanya kemana ini? Telapak tangan. Kan ini elektron. Elektron bermuatan negatif. Oh, ke punggung ya. Punggung telapak tangan. Karena muatannya negatif. Ya. Kalau yang ke sini itu untuk muatan positif. Jadi yang ini itu plus ya muatannya. Kalau yang ini muatannya negatif gitu. Oke. Jadi arahkan punggungnya ke atas. Ya, kemudian jempolnya itu ke arah sumbu Y. Lihat gambar itu. Nah, berarti jari-jari kalian kemana arahnya? Ke sumbu apa itu? X positif. X positif. Yang lain bisa merasakan hal semacam itu? Jadi jawabannya yang ini, yang X positif. Coba arahkan punggungnya itu menghadap ke atas. Punggung telapak tangannya ke atas. Jempolnya ke sumbu Y positif. Ya, maka jari-jari kalian itu akan menusuk leher kalian, betul nggak? Jadi si jari-jari itu nusuk ke leher. Jempolnya ke arah kanan. Punggungnya ke atas, betul? Ya. Jadi si jari-jari itu akan keluar dari layar kalian. Monitor. Itu sumbu X positif. Oke, ada yang tanyakan nggak nomor 9? Bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan nomor 9? Halo? Nggak ada ya?